Hari ini, saya datang untuk menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kekuatan kegelapan. Tak peduli apa yang telah coba dilakukan musuh dalam keluarga Anda. Tak peduli ketakutan apa yang telah menyusup ke dalam hidup Anda. Tak peduli penindasan apa yang telah mengetuk pintu Anda ada. Kuasa yang tak tertandingi dalam nama Yesus. Ketakutan memang respons alami terhadap bahaya. Tetapi, apa yang terjadi ketika ketakutan melanda tanpa sebab atau peringatan? Apa yang terjadi ketika Anda merasakan beban ketakutan yang berat dan tak tergoyahkan menyelimuti jiwa Anda? Meski tak ada alasan logis untuk itu, ini adalah salah satu tanda paling nyata dari penindasan spiritual. Bukan sekadar kecemasan, stres, atau kelelahan biasa, melainkan kekuatan eksternal yang menekan pikiran dan roh Anda. Dirancang untuk mengguncang kedamaian Anda dan mengacaukan takdir yang Tuhan tetapkan bagi Anda. Ketakutan seperti ini bukan dari Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata dalam 2 Timotius 1:7, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Jika ketakutan yang Anda rasakan membuat Anda merasa tak berdaya, bingung, dan terisolasi, itu kemungkinan besar adalah serangan spiritual. Musuh ingin menyiksa Anda dengan ketakutan yang tidak rasional, mengaburkan penilaian Anda, dan memisahkan Anda dari kebenaran janji-janji Tuhan. Tanda pertama, ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan seringkali muncul dalam momen kelumpuhan mendadak. Anda mungkin sedang berada di rumah, tempat yang seharusnya aman dan nyaman. Ketika tiba-tiba gelombang ketakutan yang luar biasa menghantam Anda, jantungan Anda berdegup kencang, napas menjadi tersengal, dan Anda merasa seperti terperangkap dalam tubuh sendiri. Ini bukan sekadar emosi, ini adalah serangan spiritual. Ketakutan ini dirancang untuk menggoyahkan keyakinan Anda dan membuat Anda meragukan otoritas Anda dalam Kristus. Musuh berkembang dalam bayang-bayang penipuan, menggunakan ketakutan sebagai senjata untuk melemahkan iman Anda. Ia tahu, jika Anda takut, ia bisa mengalihkan fokus Anda dari firman Tuhan dan mencegah Anda berdiri teguh dalam kuasa rohani Anda. Beban berat ini mungkin terus menempel, membuat Anda sulit berdoa, beribadah, atau berpikir jernih. Seolah ada tekanan tak terlihat yang menarik Anda menjauh dari damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dengarkan ini, roh ketakutan tidak dapat bertahan di hadapan nama Yesus. Ketika ketakutan yang tak dapat dijelaskan ini menyerang, hadapilah dengan keberanian melalui firman Tuhan. Nyatakan dengan penuh otoritas, aku tidak akan takut, sebab Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 27:6. Ambil kendali atas rumah dan pikiran Anda. Perintahkan roh ketakutan untuk pergi dalam nama Yesus. Anda tidak perlu hidup di bawah tekanan ketakutan. Sebagai anak Tuhan, Anda tidak ditakdirkan untuk berjalan dalam kegelapan atau kecemasan. Anda dipanggil untuk hidup dalam kuasa, kasih, dan pikiran yang jernih. Ketakutan mungkin mengetuk pintu Anda, tetapi ia tidak berhak tinggal. Berdirilah kokoh dalam iman, percayalah pada janji Tuhan, dan saksikan beban itu terangkat, digantikan oleh damai sejahteranya yang memenuhi hati dan rumah Anda. Tanda kedua, gangguan di malam hari. Malam hari seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, saat tubuh dan pikiran Anda mengisi ulang tenaga untuk hari esok. Namun, bagi banyak orang, malam justru membawa kegelisahan, suara-suara aneh yang tak dapat dijelaskan, bayangan yang melintas, atau mimpi-mimpi yang menindas yang membuat Anda terbangun dengan kaget. Ini bukan sekadar kebetulan atau imajinasi yang berlebihan. Ini bisa menjadi tanda peperangan spiritual. Musuh beroperasi di bawah selubung kegelapan, memanfaatkan ketakutan untuk melemahkan iman dan mengganggu damai sejahtera yang telah dijanjikan Tuhan kepada anak-anaknya. Salah satu gangguan yang umum adalah mendengar suara tanpa sumber yang jelas. Anda mungkin mendengar langkah kaki, padahal tidak ada siapapun, bisikan dalam keheningan, atau benda yang bergeser tanpa alasan.
Suara-suara ini tidak selalu berasal dari pikiran yang gelisah. Mereka bisa menjadi manifestasi kekuatan spiritual yang berusaha menabur ketakutan dan membuat Anda merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Iblis berkembang melalui ketakutan, karena ketakutan membuka pintu bagi penindasan. Tetapi firman Tuhan menegaskan dalam Mazmur 4,8, "Dengan damai, aku akan berbaring dan tidur, sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membuat aku diam dengan aman." Tanda lain yang mengganggu adalah munculnya bayangan yang melintas atau sosok gelap yang tampak bergerak di sudut pandangan Anda. Penampakan ini dimaksudkan untuk mengintimidasi dan membuat Anda resah, menciptakan rasa tidak aman, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi perlindungan Anda. Musuh ingin Anda mempertanyakan, apakah Anda benar-benar dilindungi? Tetapi ingatlah, Mazmur 91:11, "Sebab Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Tidak ada kekuatan kegelapan yang dapat melawan malaikat-malaikat Tuhan yang melindungi umatnya. Gangguan yang paling pribadi dan menyusup mungkin datang dalam bentuk mimpi yang menindas atau kelumpuhan tidur. Anda mungkin terbangun dengan perasaan ditekan, tidak bisa bergerak atau berbicara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekan Anda. Anda mungkin mengalami mimpi buruk yang begitu nyata, lebih dari sekadar mimpi buruk biasa, yang dirancang untuk menguras energi spiritual Anda, membuat Anda terbangun dalam keadaan lelah, alih-alih segar. Ini bukan sekadar mimpi buruk, ini bisa menjadi serangan spiritual yang bertujuan mencuri damai dan melemahkan pertahanan Anda. Lalu, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, pegang teguh otoritas yang telah diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus. Ucapkan nama Yesus atas rumah Anda, atas tempat tidur Anda, dan atas tidur Anda. Nyatakan dengan tegas, "Tidak ada senjata yang dibentuk melawan aku akan berhasil." Yesaya 54:17. Urapi pintu dan jendela Anda dengan minyak sebagai simbol perlindungan Tuhan. Berdoalah untuk kamar tidur Anda. Minta Tuhan mengisinya dengan kehadirannya. Karena di mana roh Tuhan berada, setan tidak bisa bertahan. Jangan biarkan musuh mencuri waktu istirahat Anda. Sebagai anak Tuhan, Anda memiliki perlindungan ilahi. Anda tidak berada di bawah kuasa gangguan ini. Anda memiliki kuasa untuk mengusir mereka. Isi rumah Anda dengan penyembahan. Ucapkan firman Tuhan atas lingkungan Anda, dan percayalah pada perlindungan Tuhan. Kedamaian adalah hak Anda. Karena Yesus adalah pelindung Anda, beristirahatlah dalam kebenaran itu, dan biarkan setiap kekuatan kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Tanda ketiga, kekacauan, perpecahan, dan konflik dalam rumah tangga. Rumah seharusnya menjadi tempat damai, perlindungan dari masalah dunia. Tetapi, apa yang terjadi ketika kekacauan, perpecahan, dan konflik mengakar di rumah Anda? Ketika pertengkaran meletus karena hal-hal sepele, ketika kesalahpahaman terus bertambah, ketika ketegangan tak terlihat menyelimuti udara, ini tidak selalu terjadi secara alami. Ini bisa menjadi tanda serangan spiritual. Musuh tahu bahwa rumah yang terpecah adalah rumah yang lemah, dan ia akan mengerahkan segala cara untuk menciptakan kekacauan di tempat yang seharusnya penuh dengan kesatuan. Kekacauan adalah salah satu senjata tertua setan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 14:33, "Sebab Allah bukanlah Allah kekacauan, melainkan Allah damai sejahtera." Jika ada miskomunikasi yang terus-menerus, kesalahpahaman yang berulang, dan rasa kekacauan secara keseluruhan di rumah Anda, itu bukan dari Tuhan. Musuh berusaha mengaburkan pikiran, memutarbalikkan kata-kata, dan menciptakan suasana di mana frustrasi menggantikan kejelasan. Ia ingin anggota keluarga saling curiga, mudah tersinggung, dan merasa selalu disalahpahami. Perpecahan adalah taktik lain yang digunakan musuh untuk melemahkan fondasi rumah. Yesus sendiri berkata dalam Markus 3:25, "Jika sebuah rumah terpecah melawan dirinya sendiri, rumah itu tidak akan bertahan. Ketika keluarga terus-menerus berselis, orang tua melawan anak-anak, pasangan bertengkar, saudara kandung bersaing, ini membuka pintu bagi penindasan spiritual yang lebih dalam."
alih-alih berdiri bersama dalam iman. Rumah tangga menjadi medan pertempuran, memudahkan musuh untuk menyusup dan menabur perselisihan yang lebih dalam. Konflik adalah buah dari kekacauan dan perpecahan yang tidak terkendali. Pertengkaran terus-menerus, nada suara yang keras, kebencian yang pahit, semua ini adalah tanda bahwa ada kekuatan spiritual yang bekerja di balik layar. Yakobus 3:16 memperingatkan kita, sebab di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Musuh ingin menjaga rumah Anda dalam keadaan kacau, karena rumah yang penuh konflik adalah rumah yang sulit untuk berdoa, mencintai, dan mencari kehadiran Tuhan. Lalu, bagaimana Anda melawan? Pertama, sadari bahwa musuh Anda bukan anggota keluarga Anda, melainkan setan yang berusaha memecah belah Anda. Efesus 6:12 mengingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa-kuasa, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini. Berdoalah bersama sebagai keluarga, ucapkan damai sejahtera atas rumah Anda, usir roh kekacauan dan perpecahan dalam nama Yesus. Isi rumah Anda dengan kehadiran Tuhan melalui doa, penyembahan, dan firman. Nyatakan Yosua 24:11. Adapun aku dan saisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan musuh menang. Berjalanlah dalam kasih, cepat memaafkan, dan biarkan damai sejahtera. Tuhan memerintah di rumah Anda. Ketika kehadiran Tuhan berkuasa, iblis tidak memiliki tempat untuk beroperasi. Biarkan setiap roh kekacauan, perpecahan, dan konflik diusir dalam nama Yesus yang perkasa. Tanda keempat, kedinginan spiritual. Dalam perjalanan Kristen, ada musim penuh semangat dan musim refleksi yang tenang. Tetapi ada wilayah berbahaya di antara keduanya. Kedinginan spiritual, ini adalah saat Anda tiba-tiba merasa terputus dari Tuhan, dan hati Anda yang pernah membara untuk kehadirannya menjadi acuh tak acuh atau jauh. Seolah-olah api di dalam diri Anda telah redup, meninggalkan Anda dalam keadaan apatis, di mana berdoa terasa seperti kewajiban dan membaca Alkitab tampak seperti tugas yang tak terjangkau. Kedinginan spiritual ini tidak berasal dari Tuhan, dan ini seringkali merupakan tanda bahwa musuh berusaha mencuri sukacita, iman, dan hubungan Anda dengan Tuhan. Kehilangan iman adalah salah satu tanda pertama dari kedinginan ini. Anda mungkin mulai meragukan janji-janji Tuhan, mempertanyakan kebaikannya, atau merasa doa-doa Anda tidak dijawab. Dalam momen-momen ini, ingatlah Roma 10:17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jika iman Anda terasa memudar, itu seringkali karena Anda tidak memberinya makan dengan firman. Musuh berusaha menenggelamkan kepercayaan Anda dalam kekacauan dan keputusasaan, membuat Anda fokus pada keadaan daripada kebenaran firman Tuhan yang tak pernah berubah. Ketika roh kedinginan mengakar, ketidakminatan dalam doa segera menyusul. Doa yang pernah menjadi sumber hubungan intim dengan Tuhan, kini terasa kering, bahkan mekanis. Kata-kata tidak lagi mengalir seperti dulu, dan rasa kehadiran Tuhan tampak jauh. Tetapi ingat, doa bukan tentang kata-kata yang sempurna, melainkan tentang hati yang terbuka kepada Tuhan, tentang hati yang hadir dengan kebutuhan orang lain, dan berusaha memenuhi kebutuhan emosional batin itu. Musuh ingin meyakinkan Anda bahwa doa-doa Anda tidak efektif atau bahwa Tuhan tidak mendengar. Tetapi Yakobus 5:16 mengingatkan kita, doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar sangat besar kuasanya. Bahkan di tengah kekeringan spiritual, doa-doa Anda memiliki kuasa. Kesulitan membaca Alkitab adalah ciri lain dari kedinginan spiritual. Anda mungkin membuka Alkitab dan merasa bahwa kata-kata itu datar, tidak berarti, atau tidak relevan dengan hidup Anda. Ini adalah taktik musuh untuk merampok nutrisi yang hanya bisa diberikan oleh kitab suci. Mazmur 119 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Tanpa terang firman Tuhan, kita tersandung dalam kegelapan. Ketika Anda merasa terputus, teruslah berusaha. Mintalah Tuhan untuk mengembalikan rasa lapar di hati Anda akan firman-Nya. Dia akan menjawab. Dalam banyak kasus, kedinginan spiritual didahului oleh periode gangguan. Musuh menggunakan kesibukan, astre, atau gejolak emosional untuk menarik Anda dari disiplin spiritual Anda. Ini mungkin terjadi secara bertahap, seperti perahu yang perlahan-lahan mengapung menjauh dari pantai. Tanpa jangkar firman dan doa, roh Anda menjadi lebih rentan terhadap kedinginan. Ibrani 2:1 memperingatkan kita, karena itu, kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan sampai tersesat. Musuh ingin Anda tersesat, tidak terjangkar dalam kebenaran, tetapi Tuhan ingin menarik Anda mendekat. Apati seringkali menjadi hasil dari kedinginan yang berkepanjangan. Pada awalnya, Anda mungkin merasakan hilangnya semangat untuk Tuhan. Tetapi seiring waktu, apati ini bisa mengakar. Anda berhenti mendambakan kehadirannya dan mulai mengisi kekosongan dengan gangguan, hiburan, media sosial, atau bahkan pekerjaan. Sukacita Tuhan, yang seharusnya menjadi kekuatan Anda, mulai memudar ke latar belakang. Wahyu 3:15-16 berbicara tentang masalah ini, di mana Yesus berkata, "Aku tahu perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Aku menghendaki engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin maupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Hati yang suam-suam kuku adalah tempat yang berbahaya, karena menunjukkan bahwa api semangat telah padam. Selama musim kedinginan spiritual, gangguan menjadi semakin besar. Musuh tahu bahwa jika ia bisa mengalihkan perhatian Anda dengan kesenangan sementara atau kekhawatiran duniawi, ia bisa mencegah Anda dari sukacita abadi yang datang dari mengenal Tuhan secara intim. Gangguan ini mungkin tidak tampak berbahaya pada awalnya, tetapi mereka mencuri waktu, energi, dan fokus Anda. Ketika Anda terganggu, hubungan Anda dengan Tuhan menderita, dan kedinginan di hati Anda semakin kuat. Lukas 21:34 memperingatkan kita, hati-hatilah, jangan sampai hatimu dipenuhi dengan pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup ini, sehingga hari itu datang kepadamu secara tiba-tiba. Kekhawatiran hidup ini seringkali adalah hal-hal yang menarik hati kita menjauh dari Tuhan. Perjuangan untuk terhubung kembali selama masa kedinginan spiritual bisa membuat frustrasi, mudah untuk merasa bahwa Anda telah gagal, bahwa Anda telah menyimpang terlalu jauh untuk kembali. Tetapi ingat, Tuhan selalu siap menerima Anda dengan tangan terbuka. 1 Yohanes 1:9 meyakinkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Belas kasihan Tuhan tidak pernah habis. Bahkan ketika Anda merasa jauh, Ia memanggil Anda kembali kepadanya, siap untuk memulihkan api di hati Anda. Untuk mengatasi kedinginan spiritual, akuntabilitas sangat penting. Seringkali kita sulit mengatasi musim ini sendirian. Kita membutuhkan orang lain yang bisa berdoa untuk kita, mendorong kita, dan mengingatkan kita akan kebenaran ketika kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pengkhotbah 4:4-10 memberitahu kita, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka mendapat upah yang baik dari jerih payah mereka. Sebab jika mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Jika Anda sedang dalam musim kedinginan, jangan mengisolasi diri. Carilah orang-orang yang dapat membantu menyalakan kembali api iman Anda dan membawa Anda kembali ke tempat semangat untuk Tuhan. Akhirnya, pertobatan dan penyerahan sangat penting dalam mengatasi kedinginan spiritual. Pertobatan bukan hanya tentang meminta pengampunan. Itu tentang kembali kepada Tuhan dengan seluruh hati Anda. Yeremia 3:22 berkata, "Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan kemurtadanmu. Jika Anda telah menjadi dingin, luangkan waktu
untuk mengakui jarak antara Anda dan Tuhan. Mintalah Dia untuk menyalakan kembali hati Anda dan memulihkan semangat Anda untuknya. Serahkan gangguan, keraguan, dan ketakutan Anda kepadanya. Percayalah bahwa Ia setia untuk membawa Anda kembali ke kehangatan kasih-Nya.